Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Nabi Adam. Ayo kita mulai. Nabi Adam AS adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan Adam dari tanah liat yang diberi bentuk dengan sempurna dan ditiupkan ruh kehidupan ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud sebagai penghormatan kepada Adam. Karena dia adalah makhluk ciptaan Allah yang istimewa, semua malaikat pun sujud, kecuali iblis yang enggan dan membangkang. Iblis merasa lebih unggul karena ia diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Karena kesombongannya, iblis dihukum oleh Allah untuk terjauhkan dari rahmat-Nya. Setelah penciptaan Adam, Allah menempatkan Adam di dalam surga Jannah. Di sana, Adam hidup dengan tenang dan bahagia. Allah juga menciptakan seorang pasangan untuknya, yaitu Hawa, yang diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam untuk menjadi teman hidupnya. Di dalam surga, Allah memberikan segala yang terbaik dan melarang Adam dan Hawa untuk mendekati sebuah pohon tertentu. Allah memberi peringatan bahwa jika mereka memakan buah dari pohon tersebut, mereka akan menjadi orang-orang yang zalim. Namun, iblis yang merasa dendam karena dihukum oleh Allah, berusaha menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar perintahnya. Iblis membisikkan bahwa memakan buah dari pohon itu akan membuat mereka menjadi lebih bijaksana dan memperoleh keabadian. Setelah tergoda, Adam dan Hawa pun memakan buah tersebut. Begitu mereka memakannya, mereka merasa malu karena aurat mereka terbuka. Dan segera menutupi tubuh mereka dengan daun-daun dari surga. Allah, yang Maha mengetahui apa yang telah terjadi dan menegur Adam dan Hawa atas pelanggaran mereka. Sebagai akibat dari perbuatan itu, Allah memerintahkan mereka untuk turun ke bumi dan hidup sebagai manusia biasa. Allah juga mengingatkan mereka untuk selalu taat dan beriman kepadanya, serta memberikan petunjuk agar mereka tidak jatuh ke dalam godaan iblis lagi. Adam dan Hawa pun turun ke bumi dan mereka diberi tugas untuk menjadi khalifah pemimpin di bumi. Allah juga mengajarkan kepada Adam berbagai ilmu dan petunjuk untuk hidup di dunia. Adam menjadi nabi pertama yang diutus oleh Allah untuk memberikan wahyu dan petunjuk kepada umat manusia. Bersama Hawa, Adam membentuk keluarga dan menjadi nenek moyang bagi seluruh umat manusia yang hidup di bumi. Di bumi, Adam dan Hawa menjalani kehidupan penuh ujian dan tantangan, namun mereka selalu berdoa dan bertaubat kepada Allah. Nabi Adam diutus untuk mengajarkan umat manusia tentang cara hidup yang benar, beribadah kepada Allah, dan menjauhi godaan iblis. Nabi Adam juga menerima wahyu dari Allah dalam bentuk kitab yang pertama, yang dikenal dengan nama Suhuf Adam. Nabi Adam menghabiskan masa hidupnya dengan mengajarkan umatnya tentang kebenaran dan agama yang lurus. Ia hidup sebagai contoh teladan bagi umat manusia, mengajarkan pentingnya taubat dan beribadah kepada Allah dengan tulus, setelah menjalani kehidupan yang penuh perjuangan dan kebaikan. Nabi Adam wafat dan digantikan oleh anak-anaknya yang juga menjadi penyebar wahyu Allah di bumi. Cerita Nabi Adam mengajarkan kita tentang pentingnya taat kepada Allah, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan belajar dari kesalahan. Meskipun Nabi Adam dan Hawa melakukan kesalahan, mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Ini adalah pelajaran penting bahwa Allah Maha Pengampun dan selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Setelah turun ke bumi, Nabi Adam dan Hawa memulai kehidupan baru. Mereka hidup di bumi dengan penuh kesulitan, namun mereka juga diberi petunjuk dan rahmat oleh Allah. Mereka tidak sendirian, karena Allah memberikan mereka anak-anak yang menjadi penerus mereka. Setiap anak yang lahir dari mereka juga diberi tanggung jawab besar untuk menjaga bumi dan mengajarkan umat manusia tentang agama yang benar. Nabi Adam, sebagai nabi pertama, mengajarkan anak-anaknya tentang wahyu yang diterimanya dari Allah. Salah satu ajaran penting yang disampaikan adalah tentang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Adam mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana cara beribadah yang benar, cara hidup yang penuh kedamaian, serta cara hidup yang adil dan penuh kasih sayang antar sesama. Selain mengajarkan agama, Nabi Adam juga diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia, termasuk aturan tentang pernikahan, warisan, dan banyak aspek sosial lainnya. Adam juga mengajarkan keterampilan hidup kepada umatnya, seperti bertani, berternak, dan berbagai macam keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan di dunia. Dengan demikian, umat manusia pertama kali
mulai membangun peradaban di bumi. Suatu ketika, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk membuat sebuah perjanjian dengan umat manusia. Ini adalah perjanjian untuk selalu beriman kepada Allah, menjauhi segala bentuk penyembahan selainnya, dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh para nabi. Nabi Adam AS menyampaikan pesan ini kepada umatnya dan memastikan bahwa mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai khalifah di bumi. Nabi Adam juga mendapat ujian-ujian berat dalam hidupnya. Salah satu ujian terbesar yang dihadapinya adalah godaan dari iblis yang tidak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Iblis tidak hanya menggoda Nabi Adam dan Hawa di surga, tetapi juga terus menggoda keturunan mereka. Iblis berusaha agar umat manusia berpaling dari jalan yang benar dan menyembah selain Allah. Namun, Nabi Adam tidak pernah menyerah dalam menyampaikan wahyu dan menegakkan kebenaran. Beliau terus berdoa kepada Allah agar umat manusia diberikan petunjuk dan dijauhkan dari godaan iblis. Nabi Adam juga mengingatkan umatnya untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan dan untuk tidak jatuh ke dalam kesombongan seperti iblis. Namun, Nabi Adam tidak pernah menyerah dalam menyampaikan wahyu dan menegakkan kebenaran. Beliau terus berdoa kepada Allah agar umat manusia diberikan petunjuk dan dijauhkan dari godaan iblis. Nabi Adam juga mengingatkan umatnya untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan dan untuk tidak jatuh ke dalam kesombongan seperti iblis. Seiring berjalannya waktu, umat manusia mulai berkembang. Mereka membentuk keluarga-keluarga, mengembangkan pertanian dan peternakan, serta membangun masyarakat yang lebih besar. Nabi Adam tetap menjadi pemimpin bagi umatnya, memberikan petunjuk hidup dan mengingatkan mereka akan pentingnya hubungan yang baik dengan Allah. Sebagai seorang nabi dan pemimpin pertama, Nabi Adam tidak hanya bertugas menyampaikan wahyu, tetapi juga menjadi contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau memimpin umatnya dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan spiritual. Nabi Adam selalu merujuk kepada wahyu yang diterima dari Allah. Di antara hal yang sangat ditekankan oleh Nabi Adam AS adalah pentingnya menjaga hubungan baik dengan Allah, menjauhi kesalahan yang pernah dilakukan di surga, serta tidak mengikuti langkah-langkah iblis yang selalu berusaha menyesatkan umat manusia. Nabi Adam juga mengingatkan umatnya untuk tidak melakukan kekerasan atau perbuatan zalim dan selalu mengutamakan keadilan. Pada saat yang sama, Nabi Adam juga mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Beliau mengajarkan pentingnya saling tolong-menolong, berbagi dengan yang membutuhkan, serta menjaga kedamaian dan kesejahteraan di bumi. Nabi Adam tidak hanya memimpin dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan yang baik, menjadi contoh bagi umat manusia. Nabi Adam hidup di bumi selama ratusan tahun, menyaksikan generasi demi generasi umat manusia tumbuh dan berkembang. Saat usia beliau semakin tua, Allah memanggilnya untuk kembali ke sisinya sebelum wafat. Nabi Adam menyiapkan petunjuk bagi anak-anaknya dan umat manusia, agar mereka tetap berada di jalan yang benar. Adam mengingatkan anak-anaknya, terutama kepada anak pertama mereka, yaitu Kabil dan Habil, agar menjaga ajaran yang telah diterima dari Allah. Beliau juga mewariskan tanggung jawab besar sebagai pemimpin umat kepada anak-anaknya, agar mereka tetap melanjutkan perjuangan dakwah dan menjaga bumi yang telah Allah amanahkan. Ketika Nabi Adam wafat, umat manusia merasa kehilangan sosok yang sangat mereka cintai dan hormati. Namun, mereka tahu bahwa tugas Nabi Adam sebagai khalifah di bumi telah selesai. Dan kini, mereka harus melanjutkan hidup mereka dengan tetap mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh beliau. Setelah wafatnya Nabi Adam, tugas beliau sebagai nabi dan pemimpin diteruskan oleh anak-anaknya, termasuk anak-anak Nabi Adam yang menjadi penerus ajaran-ajaran yang beliau sampaikan. Salah satunya adalah putra Nabi Adam yang bernama Sita ES, yang dipercaya oleh Allah untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian, memberikan wahyu kepada umat manusia, dan mengajarkan mereka cara hidup yang benar. Melalui generasi demi generasi, Allah terus mengutus nabi-nabi untuk membimbing umat manusia, hingga akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai penutup dari semua nabi dan rasul. Kisah Nabi Adam mengandung banyak pelajaran penting untuk umat manusia. Salah satunya adalah tentang pentingnya taubat dan memohon ampun kepada Allah ketika melakukan kesalahan. Meskipun Nabi Adam dan Hawa melanggar perintah Allah di surga, mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh
dan Allah menerima taubat mereka. Selain itu, cerita ini mengajarkan kita tentang tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, untuk menjaga bumi dengan baik, hidup berdampingan dengan sesama, dan selalu beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Allah juga mengajarkan melalui kisah ini bahwa Dia Maha Pengampun, selalu memberikan kesempatan bagi umatnya untuk kembali ke jalan yang benar. Kisah Nabi Adam juga mengingatkan kita bahwa setiap manusia diberikan ujian dalam hidupnya. Ujian itu bisa datang dalam bentuk godaan atau cobaan, dan kita harus tetap berpegang pada iman dan petunjuk Allah agar kita tidak terjerumus ke dalam keburukan. Dengan demikian, cerita Nabi Adam bukan hanya tentang asal-usul manusia, tetapi juga pelajaran hidup yang relevan untuk setiap umat manusia hingga hari ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.